Ketika pembangunan Ka'bah hampir selesai, Nabi Ibrahim alaihissalam masih merasa ada yang kurang dengannya. Ia membutuhkan sebuah tanda untuk memulai dan mengakhiri tawaf. Kemudian ia menyuruh Ismail untuk mencari sebuah batu. Ia pun mencarinya dengan mendaki wilayah bukit. Hingga datanglah malaikat Jibril alaihissalam dengan membawa sebuah batu dari surga berwarna putih susu. Namun sekarang batu itu menjadi berwarna hitam yang lebih dikenal sebagai Hajar Aswad. Batu itu pun diletakkan di salah satu sudut Ka'bah. Ismail lalu menghampiri ayahnya, sementara Hajar Aswad telah menancap dengan kokoh. Dia lalu berkata, "Wahai ayah, siapa yang membawakan untukmu batu ini?" Nabi Ibrahim menjawab, "Seseorang yang lebih giat darimu." Dengan penempatan Hajar Aswad di sudut Ka'bah ini, lengkap sudah proses pembangunannya. Kemudian keduanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 128 sampai 129, yang artinya, "Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepadamu. Jadikanlah dari keturunan kami umat yang berserah diri kepadamu. Tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan manasik rangkaian ibadah haji, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima tobat, lagi maha penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan kitab suci dan hikmah sunnah kepada mereka, dan menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana." Ibrahim alaihissalam kemudian berkata, "Wahai Tuhan, aku telah selesai membangunnya." Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memerintahkan Nabi Ibrahim untuk berseru kepada manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Namun Nabi Ibrahim merasa suaranya tidak akan bisa mencapai orang-orang yang jauh itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Serukanlah dan aku akan menyampaikan." Lalu Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintahnya dengan berseru, "Wahai manusia, telah diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah." Seketika segala sesuatu menjawab seruannya tersebut. Bahkan anak-anak yang masih berada di tulang rusuk ayahnya pun dapat mendengarnya. Maka barang siapa yang mendengarnya, dia termasuk dari golongan orang yang berhaji, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa dan menerima hajinya. Suatu hari Nabi Ibrahim kedatangan seorang tamu. Tamu itu adalah sahabat sekaligus muridnya sendiri. Setelah tamunya pulang, datanglah malaikat Israel dan berkata, "Siapa anak muda yang tadi mendatangimu, wahai Ibrahim?" Nabi Ibrahim menjawab, "Itu sahabat sekaligus muridku. Ada apa dia datang menemuimu?" Nabi Ibrahim menjawab, "Dia menyampaikan akan melangsungkan pernikahannya besok pagi." Malaikat Israel berkata, "Sayang sekali." "Sayang kenapa?" tanya Nabi Ibrahim. "Saya diperintahkan mencabut nyawanya malam ini." Setelah berkata seperti itu, malaikat Israel langsung pergi meninggalkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hampir saja tergerak untuk memberitahu anak muda tersebut untuk menyegerakan pernikahannya malam ini, dan memberitahu tentang kematian anak muda itu. Tapi langkahnya terhenti. Nabi Ibrahim memilih membiarkan kematian dan umur manusia menjadi rahasia Allah. Keesokan harinya, Nabi Ibrahim pergi ke rumah muridnya dan menyaksikan anak muda tersebut melangsungkan pernikahannya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Nabi Ibrahim malah melihat anak muda itu panjang umurnya, hingga muridnya itu berumur 70 tahun. Ketika itu malaikat Israel datang dan Nabi Ibrahim langsung bertanya kepadanya, "Wahai Israel, apakah tempo hari engkau berbohong kepadaku? Bukankah engkau mengatakan akan mencabut nyawa muridku itu pada malam sebelum ia menikah? Nyatanya ia masih hidup sampai saat ini dan usianya sudah 70 tahun. Malaikat Israel menjawab, "Saya memang diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawanya pada malam itu, tapi Allah menahannya." Nabi Ibrahim berkata, "Apa gerangan yang membuat Allah menahan tanganmu untuk tidak mencabut nyawanya ketika itu?" Malaikat Israel menjawab, "Wahai Ibrahim, di malam menjelang pernikahannya anak muda tersebut menyedekahkan separuh kekayaannya. Dan ini yang membuat Allah memutuskan memanjangkan umurnya, hingga engkau masih melihatnya hidup sampai saat ini." Ibunda Sarah tersenyum dan tak percaya.
Hal itu dikarenakan beliau mendengar kabar bahwasanya ia hamil. Namun, Ibunda Sarah pun merasa ragu. Bagaimana mungkin ia hamil di usia yang sangat lanjut? Saat itu, Ibunda Sarah berusia 90 tahun dan usia Nabi Ibrahim alaihissalam 100 tahun. Atas izin Allah, Ibunda Sarah mengandung dan melahirkan seorang putra. Putra yang lahir itu diberi nama Ishak. Nama tersebut berasal dari bahasa Ibrani yang berarti tertawa gembira seraya terkejut. Nabi Ishak alaihissalam lahir di kota Kanaan pada tahun 1761 sebelum Masehi. Ia lahir pada saat Nabi Ismail alaihissalam berusia 14 tahun. Di kemudian hari, Nabi Ishak menurunkan beberapa nabi dan rasul dari golongan Bani Israel. Di antaranya, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, serta Nabi Musa alaihissalam. Sarah wafat dan Abraham membeli tanah makam. Sarah, istri Abraham, meninggal pada usia 127 tahun di kota Hebron di tanah Kanaan. Gua Makpela di Hebron kemudian menjadi tempat penguburan Sarah, dan ini merupakan tanah pertama yang dimiliki Abraham di tanah Kanaan. Wafatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam keadaan tenang, Nabi Ibrahim wafat. Malaikat Israel mencabut nyawanya dengan lembut sebagai penghormatan bagi hamba yang mulia. Ruhnya dijemput dalam kemuliaan sebagai kekasih Allah, Khalilullah. Jenazahnya dimakamkan di daerah Hebron Al-Khalil, Palestina, yang hingga kini dikenal sebagai tempat peristirahatan terakhirnya. Warisan iman, keberanian, dan ketaatannya terus hidup dalam hati para nabi dan umat Islam hingga akhir zaman. Inilah mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim selamat dari api yang sangat besar setelah Raja Namrud memerintahkan untuk membakarnya hidup-hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan api untuk menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dan putranya Ismail membangun Ka'bah dengan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'bah merupakan salah satu keajaiban dunia yang masih ramai dikunjungi umat muslim di seluruh dunia. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan bagaimana Allah menghidupkan makhluk yang sudah mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mencincang 4 ekor burung, meletakkan bagian-bagiannya di atas masing-masing bukit, dan memanggilnya. Ketika masih bayi, Nabi Ibrahim disembunyikan oleh ibunya di gua. Malaikat Jibril datang dan mengangkat tangan Nabi Ibrahim, lalu jari-jarinya mengeluarkan madu dan susu secara silih berganti. Subhanallah.